belajar tentang karakter yang dewasa. Apa itu karakter? John Maxwell mengatakan karakter adalah siapa kita saat tidak ada yang melihat. Minggu-minggu lalu Ibu Heni juga sudah menjelaskan tentang begitu banyak karakter-karakter. Bahkan di sini juga psikologi mengatakan kumpulan nilai kebiasaan dan respon batin yang terbentuk dalam diri seseorang dan terlihat lewat tindakan sehari-hari. Jadi karakter kita itu bukan muncul saat ini aja. Kayak saya sekarang 26 tahun. Karakter saya dibentuk tuh bukan dari saya umur 22 begitu, tapi udah dari saya kecil itu mulai membentuk seperti apa saya yang sekarang. Jadi karakter kita itu tidak hanya dilihat dari karakter kita tidak bisa kita nilai dari sekarang saat ini seperti apa saya, tapi kita bisa melihatnya dari tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya, dari tahun-tahun saya mulai berubah, dari tahun-tahun kita semua mulai dirubah. Kapan masalah banyak, kapan kita berubah, kapan kita dididik dan kapan kita berubah, kapan kita bisa belajar dari setiap didikan yang ada, kapan kita bisa berubah dari setiap hal-hal negatif. Dan karena hari ini kita belajar tentang karakter, karena karakter tidak bisa diubah dari detik ini. Oh, hari ini saya mau baik, besok saya langsung jadi baik. Enggak. Semakin saya berpikir saya akan menjadi baik, besok ada masalah. Besok akan ada orang yang datang bikin saya marah-marah. Besok akan ada berita-berita duka yang bikin saya sedih, yang bikin saya hancur. Jadi ketika kita berpikir kita akan bisa berubah, Tuhan membentuk kita ketika kita udah menyiapkan hati. Jadi ketika karakter itu bisa terbentuk dari kegiatan kita yang sehari-hari, kita akan kita akan sampai pada titik kita memiliki karakter yang dewasa. Dan di sini kedewasaan rohani yang dikatakan oleh Rick Warren, kedewasaan rohani terlihat dari respon kita terhadap masalah, tekanan, dan orang lain. Jadi kedewasaan rohani itu dilihat dari respon kita terhadap masalah, tekanan, dan orang lain. Jadi lihatlah siapa yang ada di sekeliling kalian. Jika kiranya itu menyebalkan untuk saudara, mungkin saudara sedang menjadi kedewasaan rohani. Jika masalah terus datang di dalam hidup saudara, berarti itu saudara sedang dibentuk menjadi dewasa rohani. Ketika orang lain juga bikin masalah terus di hidup saudara, mungkin itu juga sedang membentuk saudara untuk mencapai titik kedewasaan rohani. Aristoteles juga mengatakan bahwa kita adalah hasil dari apa yang kita lakukan berulang-ulang. Sama kayak yang tadi, yang psikologi mengatakan bahwa karakter terbentuk dari kegiatan kita sehari-hari. Di sini juga kedewasaan rohani juga bisa dilakukan karena aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau kita ada masalah hari ini, misalkan jadi minum es saya sampai habis. Lalu saya marah nih. Lalu besok lagi jadi minum es saya sampai habis lagi. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Apakah keesokannya lagi ketika saya beli es saya taruh di situ supaya jadi minum? Kan enggak, saya simpen. Saya bilang jadi jangan buka sampai kasih datang kan gitu. Jadi itu adalah problem solving kita penyelesaian masalah. Jadi setiap masalah yang datang secara berulang-ulang itu menjadi sebuah pelajaran. Jadi ketika masalah yang kemarin saya menghadapi masalah yang ini sama nih begini, apa yang harus saya lakukan? Jika yang kemarin kita ambil salah jalan, jangan ambil lagi, jangan lakukan hal yang sama lagi. Kita cari jalan lain. Oh mungkin kemarin saya ke kiri, kiri salah, berarti saya harus ke kanan. Kanan juga salah, mungkin saya harus lurus. Tapi ada juga yang ketika kita tahu kita salah, kita ulang lagi dengan berharap, mungkin dia bisa berubah, nggak apa-apa lah. Dan saudara, kadang-kadang kita terlalu berpikir
selalu merasa, selalu menginginkan orang-orang yang di sekitar kita mengerti kita, ya kan? Tapi kenyataannya adalah kita juga harus mengerti orang lain. Iya. Dan itu membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Yes. Kita tidak bisa menuntut Jeremy ngerti kasih Tim maunya apa ya? Enggak, Jeremy enggak kenal saya dengan sebagaimana saya mengenal diri saya. Bahkan Ibu Henny pun yang saya setiap hari bangun tidur buka mata lihat Ibu Henny, tutup mata lihat Ibu Henny. Ibu Henny pun tidak mengerti sepenuhnya tentang hidup saya. Jadi yang kita bisa kontrol, kita lakukan. Yang tidak bisa kita kontrol, kita doakan. Amin. Yes. Amin. Jadi karakter yang dewasa adalah hati yang sudah dilatih. Berat ya. Kadang hati ini perlu dilatih dari segala kejadian-kejadian yang kita alami, sehingga kita sampai di titik karakter yang dewasa. Hati yang sudah dilatih adalah karakter yang dewasa. Karakter yang dewasa bukan berarti sempurna. Saya ini orang yang kemarin ini jelasin tentang karakter-karakter. Saya ini termasuk karakter yang melankolis. Jadi saya ini teliti dari A sampai Z. Bahkan liburan pun saya udah punya itinerary. Saya udah punya perencanaan hari Senin saya akan pergi kemana, hari Selasa saya akan tidur, saya pagi sampai malam berapa hari gitu. Saya udah punya konsep tentang liburan saya yang ada di dalam kamar. Jadi karena saya orang yang sempurna, ketika ada orang yang datang lalu mengacau rencana-rencana saya akan naik darah, saya akan marah. Kalau bisa saya bunuh orang-orang ini ya, saya akan hempaskan semua orang-orang yang mengganggu rencana saya. Tapi minggu kemarin Ibu Henny Korbe bilang, ya tidak ada yang sempurna. Jadi ketika saudara memiliki tujuan yang begini nih, oh jalannya tuh lurus begini ya, supaya cepat nyampe kan kita harusnya lurus kan jadi belok. Tapi ada orang-orang yang tiba-tiba ada di sini yang bikin saudara harus belok. Jangan marah. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mungkin kita sedang melatih diri kita untuk menjadi sempurna. Saya ngerti bahwa kita emang harus baik, kita harus sabar, kita harus mengerti orang lain. Tapi mungkin ada titik-titik di mana kita bisa salah langkah. Tapi kita harus memastikan ketika saya marah sama Rini, saya nggak bisa cerita masalah saya ini di GG, karena mungkin GG juga nggak suka sama Rini. Jadi ketika saya cerita GG akan bilang iya dia begitu. Dia tuh begitu. Tapi saya bisa cerita di Ibu Henny, misalnya Ibu Henny, karena Ibu Henny sudah dewasa rohani. Jadi kita bisa runtuh di orang yang tepat. Kita bisa mencurahkan segalanya di orang yang tepat. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya bisa marah dengan semua orang, tapi tidak bisa meluapkannya di semua orang. Tapi kita harus cari wadahnya, di mana tempat kita bisa menaruh semuanya itu. Kita tidak sempurna, kita tidak mungkin bisa jadi sempurna. Tidak mungkin seumur hidup saya nggak pernah marah. Itu pasti saya akan ada marah sekali. Tapi bagaimana saya mengontrolnya? Bagaimana kita mengontrolnya? Bagaimana kita mencurahkan amarah kita? Jangan sampai ketika saya marah, saya belajar dari hidup Ibu Henny. Kalau Ibu Henny pernah cerita bahwa Ibu Henny marah lalu sesuatu yang buruk itu terjadi kepada orang-orang yang mengganggu Ibu Henny. Lalu saya belajar dari situ aja. Ketika saya marah, saya mulai mengontrol diri saya. Saya mulai menutup mulut saya. Saya mulai pergi ke kamar. Ya udahlah, saya tidur aja lah. Itu salah satu masalah. Itu salah satu salah saya menyelesaikan masalah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Intinya ya. Ketika kita juga berusaha merubah karakter kita, pastikan jangan terlalu memaksa diri kita untuk menjadi sempurna. Tapi jangan gak berubah juga ya. Berubah. Karakter yang dewasa terlihat dari respon menyerupai Kristus. Saat ada masalah, pergumulan, dan goncangan, lihat respon seperti apa yang dilakukan. Dua jenis karakter yang sangat berbeda. Hari ini kita akan belajar tentang dua jenis karakter yang sangat berbeda. Yang pertama, terlihat religius tapi hatinya ternyata keras. Dan yang kedua, sederhana tapi ternyata hatinya penuh dengan Roh Kudus. Dan hal yang pertama yaitu karakter yang tidak dewasa. Ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ini.
saya menceritakan tentang Stefanus. Siapa itu Stefanus? Stefanus adalah seseorang pelayan Tuhan. Dia dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mengepalai suatu di suatu gereja tentang janda-janda. Di situ dia menjadi seorang pelayan, dia tunjuk menjadi seorang pelayan. Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika ia dipilih, ia juga bisa melakukan mujizat-mujizat. Nah, ketika Stefanus menjadi begitu sangat luar biasa, ada yang namanya orang-orang yang iri hati. Nah, inilah orang-orang yang iri hati, karakter yang tidak dewasa. Dan hari ini kita belajar tentang karakter yang tidak dewasa. Karakter yang tidak dewasa ini saya membahas tentang orang-orang yang membunuh Stefanus. Orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan keberadaan Stefanus, lalu dia membunuh Stefanus. Jadi ketika Stefanus dibawa ke Mahkamah Agung, yang Stefanus lakukan, pembelaan Stefanus. Pembelaannya Stefanus itu dia bukan mengatakan bahwa saya nggak salah, saya nggak begini, saya nggak begini. Kadang kita kalau benar, kita disalahin, kita suka bela diri kan. Oh iyalah, saya nggak salah, dia yang salah. Soalnya harusnya dia begini. Kita selalu mencari cara untuk membenarkan dia. Tapi di hari ini kita belajar tentang Stefanus. Mungkin kita disalahkan, tapi jangan sampai kita salah jalur. Jadi di sini Stefanus tetap menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang dia menceritakan bagaimana dari Abraham sampai Yesus disalib. Dia menceritakan itu, dan ketika ia menceritakan itu, orang-orang Yahudi inilah yang tidak mengerti dan lalu membenci. Mereka marah, lalu mereka mau bunuh Stefanus. Nah, disinilah orang-orang yang akan kita pelajari, yaitu orang-orang yang membenci Stefanus, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka di sini dikatakan hati yang keras. Hati yang keras artinya adalah menolak perubahan, merasa diri selalu benar. Nah, siapa yang suka merasa dirinya benar? Jangan mereka orang-orang Yahudi ini yang membunuh Stefanus. Di sini di ayat yang ke-51 dikatakan, hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati. Yang pertama, orang-orang yang karakternya tidak dewasa adalah orang-orang yang keras hati. Di sini dikatakan, dilanjutkan, keras hati dan tuli. Yang kedua, telinga yang tertutup menolak kebenaran, hanya ingin Tuhan yang sesuai keinginannya. Telinga yang tertutup menolak kebenaran, hanya ingin Tuhan yang sesuai dengan keinginannya. Jadi dia hanya ingin Tuhan tuh mengikuti apa yang dia inginkan. Karena kita suka berdoa sama Tuhan ya, Tuhan saya mau dia, pokoknya titik gak koma, saya mau dia. Padahal saudara tahu nih, dia ini bukan yang terbaik sih saudara. Tapi saudara bilang, enggak Tuhan saya mau dia. Lalu ketika dia selingkuh, nangis kan? Nangis kan? Iyalah. Manusia benar bukan nabi. Pasti kita akan sedih, kita akan bagaimana gitu. Tapi karena apa? Karena kita belum punya karakter yang dewasa. Kadang-kadang kita hanya memikirkan apa yang kita mau dan Tuhan harus jawab itu. Iya nggak? Saya sih pernah gitu kan. Kita semua pasti pernah ya. Kita pengen apa, tapi yang terjadi apa, lalu kita marahnya di Tuhan. Lalu kita nyalahinnya Tuhan. Gak apa-apa lah, itu kan dulu ya. Amin. Jangan lagi ya. Jangan paksa lagi ini. Di sini dilanjutkan, hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Melawan Roh Kudus artinya diingatkan, tahu tapi melawan. Ketika bilang, Siti bangun 2 pagi, iya Tuhan salah. Saya tidur. Lalu saya turun dan murka Allah di bawah. Siti bacaan kita, sabar Tuhan. Ini lagi scroll. Sabar Tuhan, ini lagi drakor. Itu kan bisa diganggu Tuhan, sabar dulu. Dan ketika kita terus menolaknya, ketika Roh Kudus mengingatkan terus berkali-kali dan saudara menolak, lama-lama itu akan menjadi tumpul. Ya. Semakin sering menolak, hati semakin keras. Ya. Jadi ketika saudara ditegur, jangan keras hati. Ya. Ketika saudara ditegur, lembutkan hati, sabar.
hitung sampai 10, 1, 2, 3. Kalau mau marah ulang ya hitung lagi sampai 10 lagi. Jadi karakter yang tidak dewasa adalah orang yang selalu melawan Roh Kudus ketika diingatkan untuk berubah, tapi saudara terus menolak. Dan selanjutnya, sama seperti nenek moyangmu demikian juga kamu. Artinya adalah mengulang kesalahan yang sama, tidak belajar dari kesalahan, tidak belajar dari masa lalu, jatuh di lubang yang sama lagi dan lagi dan lagi. Kalau saudara mengalami persoalan yang sama lagi, perlu dilihat gimana cara saudara menyelesaikan masalah itu. Mungkin saudara belum lulus ujian dari situ, karena kita udah pengen loncat dari ujian ini. Udahlah Tuhan, aku tahu cara menyelesaikannya, tapi ternyata hati kita belum sepenuhnya selesai. Tuhan yang tahu kapasitas kita, Tuhan yang tahu apakah kita bisa jatuh lagi di lubang yang sama atau tidak. Jadi orang-orang yang karakternya tidak dewasa, orang-orang yang terus jatuh di kesalahan yang sama. Dan di sini firman Tuhan juga dilanjutkan. Di sini diceritakan dari ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-54, itu menceritakan bahwa Pak Stefanus menceritakan bahwa orang-orang Yahudi ini mereka mengulang kesalahan yang sama. Jadi nenek moyang mereka yang menguburkan Yesus, merajami, menyakiti Yesus sampai menyalibkan Yesus, orang-orang yang ini juga yang akan menyalibkan, yang akan membunuh Stefanus. Dan Stefanus bilang, respon yang salah. Ketika mendapatkan kebenaran firman Tuhan, mereka merespon dengan salah. Respon yang salah saat ditegur, marah bukan bertobat. Sangat tertusuk hati menyambut dengan kertakan dikit, itu adalah kalimat yang dikatakan di ayat yang ke-54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Jadi mereka marah, mereka tidak terima. Kadang kita juga gitu ya. Ibu yang bilang, Siti jangan nonton banyak-banyak drama Korea. Ibu yang bilang, sama dengan Jaden, sama Jaden. Mulai sama kayak Jaden, kalau ditegur dia langsung marah. Kan dia Jaden belum dewasa ya. Terus jadi semalam saya ketawa tuh karena saya ingat poin saya ini. Itu adalah kita. Ketika kita ditegur, kita marah. Itu kita atau bukan? Benar. Jadi tadi pagi juga Ibu Heni tanya ke Rini, waktu kemarin Ibu Heni marah kan? Kamu marah atau enggak? Terus Rini bilang enggak Ibu. Terus Kasih bilang Ibu kalau dia marah lagi. Marah lagi nih. Jadi ketika kita ditegur dengan sesuatu kesalahan kita, misalnya kita melakukan hal yang salah lalu ada orang yang menegur kita, jangan marah. Enggak apa-apa, sabar. Hitung 1 sampai 10. Sabar. Mempertahankan ego daripada menerima kebenaran itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa dalam hal. Ketika teguran-teguran yang nyata itu datang ke kehidupan kita lalu kita marah, saya masuk ke ditegur behavior, saya nggak mau lagi di sini. Itu tidak dewasa. Bukan hanya karakter atau rohaninya, itu bahaya. Apakah kita mau menjadi seorang yang tidak mengubah karakter kita? Karakter yang tidak dewasa tidak langsung terlihat dari luar. Tapi ketika kebenaran datang, yang keluar bukan pertobatan tapi penolakan. Ini yang buruk nih, ini karakter yang tidak dewasa seperti ini. Jadi orang-orang yang merajam Stefanus itu mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah orang yang mengerti agama. Jadi ketika mereka kalah, mereka ini lagi diskusi, ceritanya mereka tuh lagi debat antar agama, antar gereja. Pokoknya mereka lagi berdebat. Ketika mereka berdebat, mereka kalah karena Stefanus ini penuh hikmat, penuh Roh Kudus, jawaban-jawabannya selalu benar. Mereka kalah dan karena mereka kalah, inilah alasan terkuat mereka untuk membunuh Stefanus. Jadi ketika mereka tahu mereka ditegur, ini penolakan. Kebenaran yang datang, yang keluar bukan pertobatan tetapi penolakan. Ketika kita ditegur, kita tidak bertobat dan kita menolak. Itu adalah contoh dari karakter yang tidak dewasa. Selanjutnya, kita belajar dari Stefanus. Kalau tadi kita lihat karakter-karakter yang buruk dari orang-orang Yahudi yang
merajami Stefanus, sekarang kita akan melihat dari sisi Stefanus, karakter Stefanus yang dewasa. Karakter yang dewasa dari kisah Stefanus. Yang pertama, penuh Roh Kudus. Sumbernya dari dalam, bukan hasil usaha manusia, tapi hidup yang penuhi Tuhan. Itu berarti penuh Roh Kudus, sumbernya dari dalam. Penuh Roh Kudus artinya ketika Stefanus ditekan, ketika Stefanus ditekan, yang terlihat bukan Stefanusnya, tapi Roh Kudusnya. Bukan hasil usaha manusia, tapi hidup yang dipenuhi Tuhan. Karena Stefanus dia bergantung penuh di Tuhan. Jadi ketika orang-orang menyakiti dia, yang keluar bukan Stefanusnya, tapi Roh Kudusnya yang nampak di permukaan. Di sini di ayat yang ke-55 dikatakan, namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus adalah tanda dari karakter yang dewasa. Karakter yang dewasa adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan karakter yang dewasa memiliki fokus ke surga, bukan sumbernya dari dalam, bukan hasil usaha manusia, tapi hidup yang dipenuhi Tuhan. Jadi sama nih duanya nih. Karakter yang dewasa itu karena fokusnya ke Tuhan. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Jadi ketika sekitar membuat Stefanus harusnya marah, harusnya meronta-ronta, harusnya memaki, tapi di sini Stefanus fokus ke Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Stefanus melihat ke langit, menatap ke langit. Artinya dia tahu fokusnya dia tahu tujuan hidupnya dia. Dan selanjutnya, karakter yang dewasa adalah melihat kemuliaan Tuhan. Dilihat dari perspektif yang berbeda, mampu melihat Tuhan bahkan di tengah rasa sakit. Jadi ketika kita punya banyak persoalan, permasalahan, ketika banyak orang-orang yang mulai melukai saudara, fokusnya jangan ke orang-orang yang melukai saudara. Fokusnya jangan ke masalah yang ada di dalam hidup saudara, tapi tetaplah fokus melihat ke Tuhan. Kita punya perspektif, kita punya cara pandang yang berbeda. Jangan kita terbawa arus karena dia membenci saya juga membenci dia. Jangan. Karena dia membenci saya harus mengasihi dia. Jadi kita punya cara pandang yang berbeda, tidak sama dengan orang yang belum memiliki karakter dewasa. Di sini dilanjutkan, karakter yang dewasa yaitu artinya tetap bersaksi, tidak kompromi. Ayat yang ke-58 di sini dikatakan, mereka menghalau dia keluar kota dan melemparnya dengan batu. Di ayat yang ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ketika Stefanus ini kan Stefanus dibunuh karena dia mempercayai Kristus ya, karena dia percaya Yesus, lalu dia ditangkap gitu. Lalu ketika Stefanus sudah ditarik-tarik, sudah diseret-seret, seharusnya pilihan Stefanus adalah apa yang dia lihat. Kan di sini di ayat yang ke-55 dikatakan, ketika Stefanus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Seharusnya Stefanus jangan bilang lagi, cukup dia lihat aja. Kita akan seperti itu kan? Tapi hari itu Stefanus tidak seperti itu. Stefanus berani mengambil risiko. Dia tetap memberitakan apa yang benar. Dia tetap memberanikan diri untuk mengatakan apa yang dia lihat. Jadi sekalipun ia ada di dalam tekanan, ada di dalam ancaman untuk mati, tapi ia tetap militan untuk Tuhan. Ia tetap mengatakan bahwa saya lihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah Allah. Mati. Detik itu juga mereka semakin marah. Mereka langsung berteriak-teriak. Mereka sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Langsung pas Stefanus bilang begitu, ini detik ini dia mati. Langsung semua orang membunuh dia, langsung semua orang melempari dia dengan batu. Dan ternyata itu adalah salah satu contoh karakter yang dewasa, yang tetap bersaksi, tidak kompromi, setia pada kebenaran walau ada harga yang harus dibayar.
sini next tuh. Karakter yang dewasa, karakter yang tidak membalas, tidak reaktif. Artinya ketika Stefanus ditarik, dia nggak memberontak, dia ikut aja alurnya. Karena kita kalau lagi ada masalah untuk pembentukan karakter kita suka menolak alurnya. Saya nggak mau berdiri di sini, atau saya mau di sini. Saya nggak mau di sebelah sana. Dan itu yang bikin kita makin lama. Karena kita tidak merespon dengan baik, karena kita tidak mengikuti apa yang udah Tuhan garisin. Ini loh garisnya, kamu kesini seperti bangsa Israel yang harusnya hanya beberapa bulan tapi jadi 40 tahun. Karena kita berdoa supaya supaya apa yang kita doakan langsung terjadi, tapi kita tidak pernah ikut alurnya. Kita bilang, oh Tuhan, saya mau besok saya disuruh saya kerja di sini. Tapi kita malas doa, kita malas baca Alkitab. Kalau ditegur kita marah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Ditegur langsung ngambek, gak mau lagi, pindah pelayanan, langsung berhenti kerja, cari tempat kerja lain. Kadang itu yang membuat kita lama. Tapi di sini Stefanus mengajarkan bahwa tidak membalas, tidak reaktif. Saat diteriaki dan diserang, Stefanus tidak melawan, tidak membalas. Tidak dikendalikan emosi, tetapi dikendalikan Roh Kudus. Mungkin dia emosi, mungkin dia mau marah, tapi karena Roh Kudus ada di dalam hatinya, karena hidupnya dipenuhi dengan Roh, dia bisa mengendalikan semua. Jadi ketika kita marah, kita lihat lagi, siapa yang mengendalikan kamu? Emosi muka atau rohmu? Ketika kita tidak bisa dewasa, artinya kita sedang dikendalikan oleh emosi kita. Dan di sini karakter Stefanus selanjutnya adalah karakter yang dewasa menurut Stefanus adalah berseru kepada Tuhan. Stefanus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tahu kemana harus bersandar saat lemah. Nah, ini penting. Saat kamu lemah, lihat pada siapa kamu bersandar. Karena kita asal sandar ya, karena kita bersandar sama apa yang fana di dunia ini. Karena kita bersandar di keluarga kita, karena kita bersandar di pasangan kita, karena kita bersandar di orang-orang terdekat, karena kita bersandar di harta kita, di jabatan kita. Tapi lihat, ketika semua yang kita sandarkan itu diambil sama Tuhan, mampukah saudara tetap berdiri? Apakah ketika saudara kehilangan orang yang paling saudara sayang, apakah saudara masih bisa bertahan? Ketika kita menaruh harapan penuh sama saya sangat percaya sama Rini, pokoknya saya jatuh apapun saya cerita di Rini. Tapi tiba-tiba Rini ngomongin saya di belakang. Rini mau mati atau saya yang mati? Kan itu pilihan. Kadang kita bisa membunuh orang lain atau kita yang bunuh diri. Ketika kita terluka, ketika kita salah menaruh sandaran, siap-siap apa yang akan terjadi pada saudara. Kadang saya juga mengendalikan diri saya untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin karena saya ini orangnya introvert, sedikit introvert. Jadi saya ini bisa menceritakan masalah saya, tapi yang sudah selesai. Jadi kalau masih ada pergumulan itu saya nggak bisa cerita ke siapa. Saya akan simpan sendiri. Saya bagus juga ternyata jadi introvert begitu. Jadi saya akan mengandalkan diri saya dan Tuhan. Enggak juga sih. Saya rapuh juga. Kita juga tidak bisa mengandalkan diri kita. Jadi kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan, ketika semua pergumulan, goncangan, masalah kita dipukul di tempat, tapi kita tidak runtuh karena kita bersandar di tempat yang kuat. Jangan kita bersandar pada apapun yang fana di dunia ini. Mereka bisa mengecewakan, mereka bisa hilang, mereka bisa hancur, mereka bisa runtuh juga. Jadi bersandar di tempat yang kuat. Saudara tahu bersandar di siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Kayaknya nggak selesai hari ini. Jadi ketika karakter yang dewasa adalah karakter yang tahu gimana dia harus bersandar. Hari itu Stefanus tetap berdoa sama Tuhan. Dia tahu siapa sandaran dia. Dia tidak minta tolong orang yang menunjuk dia menjadi jemaah, menjadi pelayan untuk menolong dia. Tidak.
Seharusnya iya ya, ketika dia dipilih, ketika Ibu Heni pilih saya, lalu saya mau ini, saya akan minta tolong pertama ke Ibu Heni, karena Ibu Heni yang pilih saya. Tapi hari itu Stefanus tidak. Stefanus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di hal yang terakhir, karakter yang dewasa artinya mengampuni. Mengampuni adalah puncak kedewasaan. Di ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Jadi Stefanus di akhir hidupnya ia tetap mengampuni. Seberapa sakit pukulan itu, seberapa banyak darahnya yang keluar, seberapa banyak tangisannya yang keluar, ia tetap memilih untuk mengampuni. Jadi karakter yang dewasa adalah mampu mengampuni. Ketika saudara sudah mendengar dari tadi itu, oh saya orangnya tenang kok, oh saya bergantung kok sama Tuhan. Lalu yang terakhir adalah mengampuni. Apakah saudara sudah mampu mengampuni? Karakter yang dewasa adalah karakter yang dewasa tidak ditentukan oleh situasi, tapi oleh hubungan dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah karena Stefanus dekat memiliki hubungan dengan Tuhan, ia mempunyai karakter yang dewasa. Hari ini menjadi pertanyaannya untuk saudara, untuk menjadi perenungan. Seperti apa saudara? Saudara seperti karakter seperti apa yang dimiliki saudara saat ini? Karakter seperti Stefanus kah, atau karakter seperti orang-orang Yahudi? Efesus 4 ayat 15 dikatakan, sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita akan bisa bertumbuh ketika kita